Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada video saya kali ini, saya akan bagikan kepada kita semua bagaimana pelajaran penting yang harus didengarkan oleh mereka-mereka yang selalu ingin melawan pemerintah yang sah di Indonesia ini. Bahkan seringkali kita mendengarkan mereka sampai berdemo berjilid-jilid untuk menurunkan Pak Jokowi sebagai presiden. Karena kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak bisa memimpin. Bahkan pernah sampai mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi juga adalah seorang kafir. Kenapa begitu? Karena memang mereka ini adalah orang-orang yang hatinya begitu keras sekali, merasa benar dan merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga kalau mereka ada sedikit perbedaan pendapat dengan orang lain, maka bagi mereka orang itu adalah kafir. Dan kali ini ada pelajaran penting yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim bagi orang-orang yang berlaku seperti itu. Mari kita akan lihat lewat video yang satu ini. Ini dia. Jika ada hari ini orang-orang yang mengatasnamakan agama, bahkan berjubah agama, ngajak rakyat melawan pemerintah yang sah, dia sesat dan menyesatkan. Saya ulangi lagi ya. Kalau ada orang yang dengan jubah agama, mengatasnamakan agama, ngajak umat ini melawan pemerintah yang sah, maka dia sesat dan menyesatkan. Sekarang kita hidup di zaman kemerdekaan. Kita semua sedang membangun. Kalau kita mau dibentur-benturkan mengatasnamakan agama, kapan kita jadi majunya? Ada proyeksi dari Presiden Jokowi. Tahun 2045 nantinya Indonesia akan setara, sejajar dengan semua negara maju yang ada di dunia ini. Nah, ini yang sebetulnya ingin dihambat. Makanya diciptakan konflik-konflik horizontal, konflik-konflik di dalam negeri. Tujuannya apa? Agar Indonesia tidak bisa maju dan berkembang. Dan cara yang paling efektif untuk mengadu domba umat menggunakan bahasa agama. Saya ulangi lagi, cara yang paling efektif untuk membenturkan sesama warga bangsa, untuk membenturkan segenap umat, yakni dengan menggunakan bahasa agama. Man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang secara sengaja keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan melawan kepada negara, mata mitatan jahiliyah, maka dia matinya mati jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada kesempatan kali ini, ketaatan kepada pemimpin yang sah atau pemerintah yang sah merupakan perintah agama. Ini temanya cukup menarik dikarenakan belakangan ini ada saja orang-orang yang hendak membenturkan antara beragama dan bernegara. Padahal sebetulnya menjadi warga agama yang solih itu berbanding lurus dengan menjadi warga negara yang baik. Tidak boleh ada orang yang berpikir untuk membenturkan antara ketaatan beragama dan kesetiaan bernegara. Ketika orang membenturkannya, maka itu karakter berpikir yang destruktif, yang merusak sekali. Di dalam ajaran Islam, justru sebetulnya kesetiaan beragama harus sejalan dengan kesetiaan kita dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita ingat perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, pernyataan beliau yang sangat populer, innahu la islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'ah. La islama illa bi jama'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan al-jamaah. Apa itu jamaah? Yakni
hidup bersepakat. Dalam konteks modern, hidup bersepakat adalah hidup bernegara. Secara sederhana ingin saya katakan, tidak ada Islam kecuali dengan hidup setia dengan bernegara. Wala jama'ata illa bi imarah. Dan tidak ada negara kecuali dengan adanya pemerintahan atau pemimpin yang sah. Wala imarata illa bil ta'ah. Dan tidak ada pemerintahan kecuali dengan ketaatan, loyalitas atau kesetiaan. Artinya memang Umar ibn Khattab radhiyallahu an ingin mendudukkan dan memasang garis lurus bahwasanya antara ketaatan beragama dan bernegara itu sejalan dan saling menguatkan. Ketaatan beragama dan pemerintah yang sah tersebut merupakan perintah yang sejalan, tidak bertentangan. Wow, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim di sini, teman-teman ya. Saya hanya mau sampaikan bahwa kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah. Karena jelas Alkitab mengatakan bahwa pemerintah itu berasal dari Allah. Artinya bahwa pemerintah, siapapun pemimpinnya, itu seizin dari Allah ya, menetapkan mereka menjadi pemimpin di bangsa ini. Sebab itu kita tidak punya hak untuk ya menurunkan seorang pemimpin hanya karena tidak sependapat dengan kelompok kita. Kalau pemimpin memimpin negara Indonesia ini sudah sesuai dengan konstitusi kita, sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, hanya saja mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati kita, tidak sesuai dengan keinginan kelompok kita, maka lebih baik kita diam aja. Ya, kita diam aja. Karena ya dengan kita menginginkan pemimpin kita untuk turun dari jabatannya, padahal apa yang dia lakukan jelas-jelas itu sesuai dengan undang-undang, berarti kita adalah pemberontak. Dan tadi seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim. Ya kan, bukan saya yang mengatakannya, teman-teman ya. Jadi mari kita berbenah diri, lebih lagi berpikir cerdas, memakai logika. Ya. Oke, kita akan lihat dulu sampai selesai apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim di sini. Persis dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini langsung menohok loh, langsung nih. Orang-orang yang mengaku mukmin hari ini, orang-orang yang mengaku paling islami katanya, orang-orang yang mengaku paling beriman katanya, yang sering melawan pemerintah yang sah, melakukan serangkaian upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah, dan Allah langsung menohok kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kalian semua kepada Allah, wa ati'ur rasula, dan taatlah kalian semua kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintah. Minkum ini mengikat situasi dan kondisi, kekinian dan kedisinian pemerintah kita semua. Artinya memang mentaati ulil amri, pemerintah kita, pemerintah yang sah, merupakan implementasi pengamalan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, merupakan hierarki turunan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka terkait dengan ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, orang yang mentaati pemimpin sama saja dia telah mentaati Rasul, sama saja dia telah mentaati Allah. Sebaliknya, orang yang mendurhakai pemimpinnya sama saja dia telah mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasulnya. Ini jelas sekali sebetulnya. Baik, yang berikutnya muncul pertanyaan, Ustaz, gimana kalau pemimpin itu ada kekurangan? Ya jelas dong, yang namanya pemimpin itu manusia biasa,
Mereka bukan nabi yang ma'sum. Mereka manusia biasa. Tapi setidak-tidaknya mereka lebih baik daripada kita. Orang-orang yang sering membicarakan pemerintahnya buruk semua di mata dia. Seakan-akan kalau dia yang jadi pemerintah, dia akan lebih baik lagi. Seolah-olah sedemikian rupa. Seakan-akan pemimpin itu adalah malaikat yang harus sempurna, tak punya celah. Nah, terkait dengan ini sudah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an." Barang siapa yang membenci urusan dari pemerintahnya, ada kebijakan, ada program yang dilakukan oleh pemerintah yang dia tidak suka, kata Nabi, falyasbir, maka hendaklah dia bersabar. Bukan malah kemudian menjelek-jelekkan pemerintah, atau seperti yang terjadi hari ini, orang-orang yang tidak terima dengan pemerintah yang sah, mungkin yang terpilih bukan pilihan dia, segala daya upaya dia lakukan, menyebar hoax, berita bohong, framing negatif, yang endingnya cuma satu, mendelegitimasi pemerintah yang sah. Nabi sudah menegurnya. Kata Nabi, barang siapa yang tidak suka dengan program pemerintahnya, atau mungkin nggak suka dengan pemerintah terpilih tersebut, fal yasbir, maka pilihannya cuma satu, kata Nabi, hendaklah dia bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron, karena barang siapa yang keluar dari ketaatan, dari loyalitas kepada pemerintahnya shibron, sejengkal saja, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Oke teman-teman, jadi tidak begitu banyak yang saya mau bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini, dan ini penting sekali ya bagi orang-orang yang memang ingin ya menjatuhkan pemimpin kita, ya ingin agar pemimpin kita di bangsa ini seperti Jokowi untuk turun dari jabatannya. Hai Anda sekalian, ya mari bertobatlah, ya bertobatlah. Saya juga melihat beberapa waktu yang lalu ada demo besar-besaran dari FPI, ya ada Rizik Syihab, ya menginginkan Jokowi turun mundur dari jabatannya sebagai presiden, dan ada juga yang bilang bahwa satu-satunya solusi di bangsa ini adalah khilafah. Wow, saya ingatkan, UAS juga pernah begitu mengatakan bahwa lebih baik khilafah ditegakkan di Indonesia ini. Apa untungnya? Bukankah dengan khilafah maka orang-orang yang minoritas, yang bukan dari muslim akan terjepit, akan tertekan? Apakah maksud kalian semua? Maka sebab itu kita mari berhidup berdamai saja, ya kita hidup berdampingan sekalipun kita berbeda agama, suku dan ras. Sekali lagi, berulang-ulang kali saya mengatakan ini, mari kita tetap saling menghargai satu sama yang lain, bertoleransi. Sekian saja untuk siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. NKRI harga mati.